Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas tentang prediksi untuk 4 match besok ya mas, hari ini Pak D akan bahas review Build JP kita mas, yaitu Build JP video YouTube di tanggal 6 ke 7 Juli kan mas. Karena di tanggal 7 ke 8 Pak D tidak upload video ya kan mas, karena berhalangan tak enak badan ya kan mas, ataupun Pak D tumbang masuk angin dibilang ya kan mas. Jadi di sini mas, Pak D mau bahas review dari Build JP kita kemarin di video YouTube tanggal 6 ke 7 Juli ya kan mas. Di situ sah kita tembus di pool handicapnya ya kan mas. Di sini kita ada seri 1 dan 3 win pool ya kan mas. Dan ini build afternya Build JP kita ya kan mas. Oke. Dan ini sebelum Pak D share ataupun build before-nya ya kan mas, yang Pak D share di grup WA Pak D ya kan mas, sekitaran jam 8:30 ya kan mas. Dan ini sesudahnya ya kan mas, sesudah JP-nya ya kan mas. Di sini cair kita ya mas. Oke. Dan ini ada yang bilang sah JP ya kan mas. Oke. Nah ini dia mas. Pak D ucapkan selamat bagi mas-masnya yang udah ngekor build YouTube kita kemarin di tanggal 6 ke 7 Julinya ya mas. Selamat karena berhasil meledak ya kan, tembus prediksi YouTube kita kemarin ya kan. Pak D ucapkan selamat sekali lagi. Oke mas. Dan bagi siapapun yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas. Lanjut kita masuk ke 4 match ya mas. Di match yang pertama yaitu ada Maroko U23 melawan Mesir U23. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir Maroko U23 sendiri mas, di sini 5-5-nya mereka menang mas. Dan untuk 5 laga terakhir Mesir U23 sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri. Oke, lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Maroko U23. Dan untuk di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 1/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim tuan rumah yaitu Maroko U23. Karena Maroko di musim ini sedang dalam on fire-nya ya kan mas. Apalagi ini diadakan di Maroko. Oke, lanjut kita masuk ke match yang kedua yaitu Cuy Aba melawan Bahia. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/2 dan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4 dan 2. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Cuy Aba sendiri mas, di sini berada di peringkat 13, sedangkan Bahia sendiri mas, di sini berada di peringkat 15. Dan untuk 5 laga terakhir Cuy Aba sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Bahia sendiri mas, di sini 1 kali menang, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Dan untuk 2 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini mereka imbang ya kan mas. Oke. Dan di Cuy Aba sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Bahia sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini
Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Cuyaba. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2. Karena kemungkinan skor menurut suhu pon besar mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Cuyaba. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, tim tuan rumah diunggulkan. Dan di 5 laga terakhir masing-masing di kedua tim ini mas, Cuyaba juga lebih diunggulkan statistiknya. Oke, lanjut kita masuk ke match yang ketiga, yaitu Vasco melawan Cruzeiro. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan leg-legan dan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Vasco berada di peringkat 18, sedangkan Cruzeiro sendiri mas, di sini berada di peringkat 12. Dan untuk 5 laga terakhir Vasco sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir Cruzeiro sendiri mas, di sini 2 kali seri, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini mereka imbang, 2 kali menang tim tuan rumah dan 2 kali menang tim tamu. Sisanya mereka seri mas. Dan di Vasco sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain, sedangkan di Cruzeiro sendiri mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Vasco. Dan untuk di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di leg-legan. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pon besar mas, kemungkinan skornya 1-0 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Vasco. Dikarenakan mas, banyaknya pemain Cruzeiro yang tidak dapat bermain, kemungkinan akan melemahkan lini pertahanan tim tamu. Dan karena di sini tim tuan rumah ingin keluar dari zona degradasi. Oke mas, lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu Coritiba melawan América Mineiro. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4 dan leg-legan. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Coritiba berada di peringkat 20 di zona degradasi, sedangkan América sendiri mas, di sini berada di peringkat 19. Dan untuk 5 laga terakhir Coritiba sendiri mas, di sini 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir América MG sendiri mas, di sini 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini 3 kali menang Coritiba dan 1 kali menang América MG. Sisanya mereka seri mas. Dan di Coritiba sendiri mas, di sini mereka bermain full tim ya kan mas. Sedangkan di América MG sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain mas. Oke, lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu América MG. Dan untuk di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pon besar mas, kemungkinan skornya 0-1 dimenangkan tim tamu, yaitu América MG. Dikarenakan mas, di match ini América ingin keluar zona degradasi karena berada di peringkat 19 dengan poin 9 ya kan. Sedangkan Coritiba sendiri mas, di sini poinnya 7 ya kan mas. Karena kalau di match ini menang, Coritiba tidak akan naik ke peringkat selanjutnya, tetap di zona degradasi. Kemungkinannya mas, di match ini América akan memenangkan pertandingan dengan selisih gol tipis-tipis. Oke mas,
Mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya Mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita Mas, jangan lupa Mas, di-subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya Mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Utamakan prediksi masing-masing. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video. Dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video Mas. Monggo Mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola. Jos Mas.